Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah cerita yang sangat inspiratif tentang bagaimana perubahan kecil dalam pola makan bisa memberikan dampak luar biasa bagi kesehatan jantung kita. Ini adalah kisah Ibu Ningsih, seorang lansia yang berhasil mengubah hidupnya dan menjadi lebih sehat di usia senja. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama yang ingin menjaga jantung tetap sehat. Kisah ini dimulai ketika Ibu Ningsih, seperti kebanyakan dari kita, sangat menikmati hidup dengan makanan-makanan enak. Setiap hari, minuman manis seperti teh manis atau sirup selalu menemaninya. Kue-kue kering dan camilan manis lainnya menjadi teman setianya saat bersantai. Ia merasa tidak ada yang salah dengan kebiasaan ini. Makan enak kan bagian dari kebahagiaan. Begitu pikirnya. Namun, tanpa disadari, kebiasaan ini perlahan-lahan merusak organ paling vital di tubuhnya, jantung. Dani, putranya, mulai khawatir ketika ibunya sering mengeluh sesak napas dan jantung berdebar-debar. Setelah diperiksa, dokter menemukan ada masalah pada jantung Ibu Ningsih. Dani pun mulai mencari tahu apa penyebabnya. Ternyata, makanan favorit ibunya adalah biang keladinya. Pertama, gula berlebihan. Dani menjelaskan pada ibunya bahwa minuman dan kue manis yang sering ia konsumsi dapat meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Ini memicu peradangan di pembuluh darah dan sangat membebani jantung. Belum lagi, risiko diabetes tipe 2 yang merupakan faktor utama penyakit jantung. Kedua, lemak trans. Makanan olahan seperti kue kering, biskuit, dan makanan beku yang praktis itu ternyata mengandung lemak trans. Lemak jahat ini seperti musuh dalam selimut. Ia menaikkan kolesterol jahat LDL dan menurunkan kolesterol baik HDL yang mempercepat penyumbatan arteri atau aterosklerosis. Jika dibiarkan, ini bisa berujung pada serangan jantung yang fatal. Ketiga, garam berlebihan. Ibu Ningsih juga suka makanan kalengan dan mie instan karena praktis. Sayangnya, makanan-makanan ini syarat akan garam. Dani mengingatkan bahwa garam berlebih akan menaikkan volume darah, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan darah dan membuat jantung bekerja ekstra keras. Mendengar semua penjelasan itu, Ibu Ningsih sangat terkejut. Selama ini, ia menganggap kebiasaannya adalah hal yang wajar. Kini ia sadar, perubahan harus segera dilakukan. Jantungnya sudah memberikan sinyal peringatan yang tidak bisa diabaikan lagi. Melihat tekad ibunya, Dani tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk membantu ibunya secara total. Mereka berdua duduk bersama dan menyusun rencana perubahan pola makan. Ini bukan sekadar diet, tapi sebuah komitmen untuk hidup lebih sehat. Mereka mulai mengganti makanan berbahaya dengan alternatif yang ramah jantung. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengucapkan selamat tinggal pada makanan cepat saji. Ibu Ningsih mulai kembali ke dapur, memasak makanan dari bahan-bahan segar. Menu harian mereka kini diisi dengan ayam panggang tanpa kulit yang lezat, ikan salmon yang kaya akan omega 3, dan aneka sayuran segar berwarna-warna yang kaya nutrisi. Makanan rumahan ternyata bisa jauh lebih nikmat dan pastinya lebih sehat. Selanjutnya, mereka fokus pada sumber protein. Daging olahan seperti sosis dan bacon yang sering jadi menu sarapan diganti total. Gantinya, ikan segar seperti salmon, sarden, dan tuna menjadi primadona karena kandungan omega 3-nya yang luar biasa untuk kesehatan jantung. Selain itu, ayam tanpa kulit dan kacang-kacangan menjadi sumber protein andalan yang rendah lemak. Bagaimana dengan hasrat akan makanan manis? Ini tantangan terbesar bagi Ibu Ningsih. Dani punya solusi cerdas. Ia mengganti semua camilan manis dengan buah-buahan segar. Apel yang renyah, pisang yang mengenyangkan, dan buah beri yang kaya antioksidan menjadi pilihan baru. Yogurt tanpa pemanis yang ditaburi kekengkongen juga menjadi alternatif camilan yang lezat dan menyehatkan. Lemak juga tidak dihindari, tapi dipilih dengan bijak. Minyak goreng biasa diganti dengan minyak zaitun ekstra virgin yang kaya akan lemak tak jenuh tunggal. Kacang-kacangan seperti almond dan kenari juga rutin ditambahkan dalam menu harian sebagai sumber lemak sehat yang sangat baik untuk pembuluh darah dan jantung. Dan yang terakhir, perang melawan garam. Ibu Ningsih belajar trik baru di dapur. Untuk membuat masakan tetap lezat tanpa banyak garam, ia mulai menggunakan berbagai rempah alami. Bawang putih, jahe, kunyit, lada, dan sedikit cabai ternyata bisa memberikan cita rasa yang kaya dan kompleks pada masakan. Mengurangi garam adalah salah satu kunci utama untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Setelah beberapa bulan disiplin menjalani pola makan baru ini, keajaiban pun terjadi. Perubahan yang dialami Ibu Ningsih sungguh luar biasa. Gejala-gejala yang dulu sering mengganggunya perlahan menghilang.
Sesak napas yang dulu membuatnya sulit beraktivitas, kini berkurang drastis. Jantungnya tidak lagi berdebar kencang tanpa sebab. Ibu Ningsih merasa tubuhnya jauh lebih bugar, lebih berenergi, dan lebih kuat setiap harinya. Pemeriksaan kesehatan berikutnya membawa kabar yang sangat menggembirakan. Hasilnya menunjukkan semua indikator kesehatan jantungnya membaik secara signifikan. Tekanan darahnya stabil di angka normal, kadar kolesterol jahatnya menurun drastis, dan fungsi jantungnya kembali optimal. Dani tersenyum bangga dan berkata, "Bu, kondisi jantung ibu sekarang jauh lebih baik. Pola makan baru ini benar-benar berhasil." Ibu Ningsih merasa sangat lega, bahkan ia merasa seperti 10 tahun lebih muda. Kisah Ibu Ningsih tidak berhenti sampai di situ. Ia kini menjadi sumber inspirasi bagi para tetangga dan teman temonia yang seumuran. Dengan semangat, ia sering berbagi pengalamannya, menunjukkan bahwa perubahan sederhana dalam pola makan bisa membawa perbedaan besar bagi kualitas hidup di masa tua. Jantung kita ini aset paling berharga. Teman-teman, jangan biarkan makanan yang salah merusaknya, ujarnya setiap kali berbagi cerita. Kesehatan jantung adalah anugerah yang harus kita syukuri dan jaga. Ibu Ningsih kini menikmati masa tuanya dengan penuh kebahagiaan, dikelilingi oleh orang-orang yang ia sayangi. Ia menjadi lebih sadar dan bijak dalam memilih makanan, memastikan setiap suapan yang masuk ke tubuhnya memberikan manfaat. Dari perjalanan hidup Ibu Ningsih, kita belajar satu hal yang sangat penting. Menjaga pola makan sehat itu krusial, terutama saat usia kita bertambah. Dengan menghindari makanan yang merusak jantung dan beralih ke pilihan yang lebih sehat, kita tidak hanya bisa memperpanjang usia, tapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi, jangan tunggu sampai terlambat. Jangan tunggu sampai muncul gejala. Mulailah dari sekarang untuk merawat jantung Anda. Seperti yang diajarkan oleh Ibu Ningsih, hidup sehat itu bukan hanya soal penampilan, tapi tentang bagaimana kita merawat tubuh kita dari dalam. Dengan nutrisi yang tepat, kita bisa menjalani hidup yang lebih panjang, lebih sehat, dan penuh semangat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah Ibu Ningsih bisa menginspirasi Anda untuk memulai langkah sehat hari ini juga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.